Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Legenda asal-usul nama Madura. Mari kita langsung simak saja kisah dari awalnya. Satu kisah yang penuh dengan makna dan nilai luhur adalah legenda Raden Ayu Tunjung Sekar dan Raden Sagara dari Kerajaan Kamulan di kaki Gunung Tengger. Kisah ini tidak hanya menggambarkan perjalanan hidup yang penuh liku dan tantangan, tetapi juga menyoroti kekuatan cinta, keberanian, dan ketabahan. Dari peristiwa ajaib yang mengawali kehidupan Raden Sagara, hingga terbentuknya sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Madura, legenda ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mempertahankan prinsip dan berjuang untuk kebenaran. Selain itu, kisah ini juga mengungkap asal-usul nama Pulau Madura, yang merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Di kaki Gunung Tengger yang menjulang tinggi, berdirilah Kerajaan Kamulan yang gemilang. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Gilingwesi, seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Prabu Gilingwesi sangat mencintai putri tunggalnya, Raden Ayu Tunjung Sekar, yang terkenal karena kecantikannya yang tiada tara. Kulitnya sehalus sutra, matanya bercahaya bagaikan bintang yang berkelap-kelip, dan rambutnya hitam panjang menjuntai seperti air terjun. Namun, di balik kecantikannya yang luar biasa, Putri Tunjung Sekar memiliki prinsip hidup yang kuat. Ia bertekad untuk hanya menikah dengan seseorang yang benar-benar dicintainya. Seseorang yang mampu memenangkan hatinya di bawah sinar bulan purnama yang terang. Suatu malam yang sunyi, Tunjung Sekar mengalami mimpi yang sangat indah dan aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bunga-bunga harum dan pepohonan rindang di bawah sinar bulan purnama yang sangat cemerlang. Tiba-tiba, bulan purnama itu turun mendekat, semakin besar, hingga akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan bingung dan heran. Mimpi itu begitu nyata dan meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Namun ia tidak mampu memahami arti dari mimpinya yang aneh itu. Beberapa bulan setelah mimpi itu, Tunjung Sekar mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Perutnya yang ramping perlahan membuncit, menandakan bahwa ia sedang mengandung. Kabar kehamilan yang tidak terduga ini segera tersebar di seluruh istana, bagaikan petir di siang bolong. Prabu Gilingwesi, yang merasa sangat terkejut dan kecewa, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri kesayangannya hamil tanpa suami. Ia tidak mempercayai cerita Tunjung Sekar bahwa kehamilan itu terjadi karena mimpi yang dialaminya. Dalam amarahnya, Prabu Gilingwesi memutuskan untuk mengusir Tunjung Sekar dari istana. Dengan hati yang hancur namun tetap tegar, Tunjung Sekar menerima keputusan ayahnya. Ia diusir dari istana diseberangkan dengan perahu dengan diantar oleh prajurit. Ia dibuang dan ditinggalkan di hutan lebat yang jauh dari pemukiman manusia. Di tengah hutan yang sunyi dan penuh tantangan, Tunjung Sekar melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan gagah. Ia memberinya nama Raden Sagara, yang berarti lautan, sebagai simbol dari harapannya yang luas dan tak terbatas. Meskipun hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan, Tunjung Sekar merawat Raden Sagara dengan penuh kasih sayang. Ia mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, serta nilai-nilai luhur kepada anaknya. Suatu hari, ketika Raden Sagara masih kecil, ia terserang penyakit parah yang membuat tubuhnya lemah dan demam tinggi. Tunjung Sekar sangat panik dan berusaha mencari cara untuk menyembuhkan anaknya. Ia menjelajahi hutan mencari tanaman obat dan meminta bantuan kepada penduduk desa di sekitar hutan. Namun tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan Raden Sagara. Dalam keputusasaan, Tunjung Sekar teringat akan mimpinya yang aneh dan yakin bahwa mimpi itu memiliki makna penting. Ia pun kembali ke hutan, mencari tempat di mana ia melihat bulan purnama dalam mimpinya. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya Tunjung Sekar menemukan sebuah pohon besar yang dipenuhi sarang lebah. Ia mengumpulkan madu dari sarang lebah itu dengan hati-hati dan memberikannya kepada Raden Sagara. Ajaibnya, seketika setelah meminum madu itu, Raden Sagara mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Demamnya turun, tubuhnya menjadi kuat kembali, dan nafsu makannya pulih. Tunjung Sekar merasa sangat bersyukur atas kesembuhan anaknya yang tiba-tiba itu. Saat melihat ke sekeliling, Tunjung Sekar menyadari bahwa mereka berada di sebuah pulau yang indah, dikelilingi oleh laut yang luas dan hutan yang lebat. Pulau ini mengingatkannya pada nama anaknya, Raden Sagara, yang berarti lautan. Tersenyum dengan penuh haru, ia berkata, "Mulai hari ini,
Pulau ini akan kita namakan Madura, yang berarti madu di tanah yang lapang. Ini adalah pulau harapan baru bagi kita berdua. Waktu terus berlalu, dan Raden Sagara tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, berani, dan cerdas. Ia mewarisi kecantikan dan kebijaksanaan ibunya serta semangat juang yang tak kenal lelah. Di bawah bimbingan Tunjung Sekar, Raden Sagara belajar berbagai ilmu pengetahuan, seni bela diri, serta sejarah dan budaya leluhur mereka. Ia memiliki visi untuk menyatukan seluruh penduduk Pulau Madura dan membawa kemakmuran bagi semua. Setelah mencapai usia dewasa, Raden Sagara memutuskan untuk menjelajahi Pulau Madura dan bertemu dengan penduduknya. Dengan kepribadian yang karismatik dan kepemimpinan yang kuat, ia berhasil menyatukan berbagai suku yang tinggal di pulau tersebut. Di bawah kepemimpinannya, mereka mendirikan sebuah kerajaan baru yang dinamakan Kerajaan Madura, dengan Raden Sagara sebagai raja pertamanya. Kerajaan Madura berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Sagara. Ia membangun infrastruktur yang kuat, memperluas wilayah kerajaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Raden Sagara dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, selalu mendengarkan keluhan rakyatnya dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara terbaik. Kepemimpinannya yang inspiratif membawa perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh Pulau Madura. Raden Sagara menikah dengan seorang putri cantik dari kerajaan tetangga, dan mereka dikaruniai beberapa anak. Anak-anak mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dididik dengan baik, siap untuk meneruskan tahta kerajaan Madura dan melanjutkan tradisi kepemimpinan yang bijaksana. Pulau Madura, yang kini menjadi bagian integral dari Indonesia, dikenal dengan budaya dan tradisinya yang unik serta keramahan penduduknya. Seiring berjalannya waktu, legenda Tunjung Sekar dan Raden Sagara terus hidup dalam cerita-cerita rakyat dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Madura. Masyarakat Madura dikenal dengan semangat juang dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari leluhur mereka. Meski telah mengalami modernisasi, mereka tetap menjaga warisan budaya yang kaya dan berusaha untuk terus maju demi kemajuan Pulau Madura dan bangsa Indonesia. Kisah ini bukan hanya menggambarkan asal-usul nama Pulau Madura, tetapi juga menyoroti pentingnya nilai-nilai luhur seperti cinta, keberanian, dan ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Melalui perjalanan hidup Tunjung Sekar dan Raden Sagara, kita diajak untuk merenungkan tentang pentingnya mempertahankan prinsip dan berjuang demi kebenaran. Pulau Madura, dengan segala sejarah dan budayanya, tetap menjadi bagian penting dari Indonesia, menjaga warisan leluhur sambil terus beradaptasi dan berkembang di era modern. Terima kasih telah menonton kisah legenda kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.